punya tonton apa soal-soal yang saya kasih udah dilihat? Belum barusan les soalnya. Oke, kita coba lihat ya. Jadi karena kan kita kemarin udah belajar sampai aljabar kan, aljabar udah beres tuh. Nah, saya udah pilihin soal-soal dari OSNK 2015 dan 2016 yang berkaitan dengan aljabar. Nah, harusnya kita bisa kerjakan soal-soal seperti ini. Kayak udah muncul ya, Rafa? Udah muncul? Hmm. Udah muncul di slide? Udah. Oke, kita coba ya. Saya coba bikin slide baru loh. Oke, ini OSN 2015 tentang aljabar. Oke, nah lihat kita punya bilangan. Oke, kita punya bilangan seperti ini. 2 pangkat 13 ditambah 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat n. Kita mau bikin penjumlahan ini menjadi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu artinya bilangan kuadrat kan? Oke. Nah, caranya gimana nih? Kita coba lihat. Kita bisa kan menyederhanakan bentuk ini. Lihat, 2 pangkat 13 itu kuadrat sempurna bukan, Rafa? Raf, Hah? 2 pangkat 13 itu bentuk kuadrat sempurna bukan? Bentuk bilangan kuadrat bukan? Hmm. Gini deh, gini ya. 2 pangkat 2 kan 4, betul? Ya. 4 itu adalah bilangan kuadrat sempurna karena dia kalau kita akarkan dapatnya 4. Betul, dapatnya 2 kan? Kalau 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 tuh bilangan kuadrat sempurna bukan? Bukan, karena kalau 8 kita akarkan dapatnya 2 akar 2. Jadi dia ada akar yang menyertainya. Nah, sekarang pertanyaan saya, 2 pangkat 13 itu kuadrat sempurna bukan? Bukan kan? Kenapa? Karena kalau kita akarin 2 pangkat 13 sama aja 2 pangkat 13/2 atau 2 pangkat 6,5. Berarti sama aja 2 pangkat 6 dikali 2 gitu kan? Artinya 2 pangkat 13 bukan kuadrat sempurna. Kalau 2 pangkat 10 kuadrat sempurna bukan? Hmm. Ya atau bukan? Gampang aja. Coba. Iya. Iya, karena kalau kita akarin 2 pangkat 10 itu sama aja 2 pangkat 5. 10 bagi 2 kan? Sama aja, ya udah 2 pangkat 5. Jadi angkanya itu nggak ada akar-akar. Kalau dia ada koma-koma kan? Kalau koma artinya kan dia pangkat setengah. Berarti 2 pangkat 10 adalah kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. 2 pangkat n kita nggak tahu karena n-nya kita nggak tahu. Nah, karena 2 pangkat 10 kuadrat sempurna, kita ubah jadi gini boleh nggak? 2 pangkat 10 berarti ini 2 pangkat 3 ditambah 1 ditambah 2 pangkat berapa? Supaya n berarti sama aja eh n-10. Betul nggak, Rafa? Ngerti? Ngerti nggak? Hmm. Ya. Dikeluarin kayak gini deh. Ngerti? Ngerti? Nah, karena kita tahu 2 pangkat 10 itu adalah kuadrat sempurna, maka supaya ini bilangan akan kuadrat sempurna, maka ini juga harus dalam bentuk kuadrat sempurna. Oke, berarti kita punya apa? 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ditambah 1 ditambah 2 pangkat n min 10. Gitu ya? Nah, ini harus kita bikin menjadi
kuadrat sempurna. Berarti apa? 9 ditambah 2 pangkat N min 10. Oke, Rafa. 9 ditambah berapa supaya hasilnya kuadrat sempurna? Coba bilangan kuadrat berapa yang dekat dengan 9? Berapa? Hmm, Coba, kan 1 kuadrat itu kan 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat kan 9. Kalau 4 kuadrat 16. 16, betul nggak? Mm-mm. Berarti apa? Oke, berarti kita tahu karena si 9 itu udah kuadrat sempurna kan? 3 pangkat 2 kan 9 kan ya? Maka kita bisa tahu kalau si 2 N min 10 harus nilainya 16 supaya dia kuadrat sempurna. 16 tuh 2 pangkat berapa? Tahu nggak, Rafa? 4. 2 pangkat 4. Berarti kesimpulannya apa? N min 10 harus sama dengan 4. Berarti N-nya adalah 14. Plus. Paham, Rafa? Iya. Ngerti? Jadi ini namanya kita memodifikasi atau mengubah fungsi menjadi bilangan yang diinginkan. Karena dia maunya adalah bilangan kuadrat sempurna. Oke, nomor 2-nya, Rafa. Nomor 2-nya itu ternyata nomor 9 di OSK 2015. Kita coba ya. Yang tadi plus 1 Oke, itu gimana? kenapa? Yang atas dari plus 1. Plus 1, 2 pangkat 3 kan 8. Plus 1 kan 9. Ya nggak sih? Tapi plus 1-nya dari mana? Dari sini nih, coba nih. Lihat ya. Ini dikali ini jadi berapa? 2 pangkat 13. Ini dikali ini jadi berapa? 2 pangkat 10. Ini kali ini jadinya 2 pangkat N. Sama kan? Jadi kita pecah gitu. Kayak gini deh. Misalkan Rafa punya gini, Rafa. Rafa punya X kuadrat plus 2X kuadrat plus X plus berapa ya? Tat. Saya ambil yang bagusnya dulu angkanya biar bagus. 4X kuadrat plus 2X plus 1 nggak bisa ya. Plus jangan. Ini X pangkat 3 aja. X pangkat 3 2X kuadrat plus X. Ini kan bisa kita sederhanain. Karena paling besar itu paling kecil kan X ya. Berarti X-nya kita keluarin. Jadi tinggal 4X kuadrat plus 2X plus 1. Ini kan sebenarnya di depannya ada angka 1, ya nggak sih? Benar nggak, Rafa? Ini juga sama. Di depan itu sebenarnya ada angka 1. 1 kali 2 pangkat 10. Nah, karena 2 pangkat 10 yang dikeluarin di depan tanda kurung, maka yang bersisa tinggal angka 1. Paham, Raf? Ngerti? Iya. Oke. Sekarang nomor 9 tentang fungsi. Jadi kita punya Fn itu adalah 2 pangkat N min 1 ditambah 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N plus 1. Nah, kita, bentar ya, kita mau mencari F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai F5. Ya udah, ini mah tinggal masukin aja, Rafa. Berarti F saat 1 sama aja 2 1 min 1 ditambah 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 1 plus 1. Betul? 2 pangkat 0 tuh berapa, Rafa? 2 pangkat 0.
Hah, bentar. 2 pangkat 0 itu berapa? Semua yang dipangkatin 0, hasilnya 1, Rafa. Oke? Oh ya. Oke. Masukin sekarang F2. Berarti sama dia 2 pangkat 2 min 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 plus 1. Berarti 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3. Betul, Rafa? Mm-mm. Masukin lagi F3. Berarti 2 pangkat 3 min 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 plus 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 min 2 pangkat 4. Sampai 5, dia bilang sampai 5 kan? F4 berarti 2 pangkat 4 min 1, 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 plus 1. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. F5 berarti 2 pangkat 5 plus 1, 5 min 1, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 plus 1, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Udah, tinggal jumlahin. Coba lihat deh. Ada yang saling menghilangkan deh. 2 pangkat 2, ini kan minus. Ini plus kan? Berarti ini Mm-mm. habis. 2 pangkat 3 ini minus. Ini plus. Berarti ini juga habis. 2 pangkat 4 ini minus. Ini plus. Ini habis. 2 pangkat 5 ini minus. Ini 2 pangkat 5 minus plus habis. Berarti tinggal berapa? 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 6. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 6. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 6. 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 6 berapa? 4 kali 4, 16 kali 4, 64. 4. Udah tinggal masukin. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 kurang 64. Dapatnya adalah minus 30. Salah hitung saya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Bentar. 2. Oh, ini 2 pangkat satunya ada 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 1 lagi, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Oke, berarti ada 2 ya. Berarti kita punya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 11 kurang 64. Dapatnya min 31. Ini tambah 2 ya. Maka jawabannya adalah A. Paham, Ya, ya Rafael? paham, paham. Ngerti ya? Jadi ini cuman dimasukin aja fungsinya. Oke, nomor selanjutnya. Oke, nomor 1. Ini satu yang isian. Satu isian. Jadi dia ada yang isian, ada yang pilihan ganda. Nah, ini satu yang isian. Oke, kita coba ya. Alhamdulillah. Nomor 1 isian. Kita tahu aja deh. Oke. Nah, kita coba lihat. Misalkan X adalah suatu bilangan bulat. Nggak tahu berapa. Dan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima Bilangan apa? yang habis dibagi bilangan sendiri apa-apa gitu bukan? Ya, betul. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? Sat, satu, Dua, 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 tiga, tiga, 5, gitu lima. ya? Heeh. Gitu betul? Oke. Iya. Nah, kita lihat.
X adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan berapa aja ya. Dan X kuadrat plus 5X plus 6 itu bilangan prima. Rafael bisa nggak memfaktorkan ini, Rafael? Bisa nggak memfaktorkan ini? Bentar. Bisa. Coba berapa nih faktorinnya? Loh. Wah. Hmm. Berapa? X plus 2 dan X plus 3. Jadi kalau si bilangan tadi kita faktorkan itu adalah X plus 2 Iya. dan X plus 3. Nah, tar dulu. Ini pertanyaannya apaan? Misalkan X adalah bilangan bulat dan X kuadrat plus 5X plus 6 adalah bilangan prima. Jadi ini adalah suatu bilangan prima. Oke. Bentar. Bentar dulu deh. Bentar. Ini kayaknya rada aneh pertanyaannya. X adalah bilangan bulat. Dan ini, oke, X itu bilangan bulat, nggak tahu berapa. Dan perkalian ini sih, kalau kita masukin ke sini, X yang tadi itu akan menghasilkan bilangan prima. Oke. Nah, ini mah harus dicoba-coba nggak sih? Oke, coba kita. Nah, kita mau tahu nilai X itu berapa. Berarti X itu nilainya berapa gitu ya. Oke. Nah, bentar. Bilangan prima. Bentar. Jadi si X itu bilangan bulat. Dan kalau X kuadrat plus 5X plus 6 itu bilangan prima. Bilangan bulat, bilangan prima ya. Oke. Bentar, ini gimana caranya ya? Bentar. Harus dipahami dulu. Bentar ya. Oh iya, yang namanya bilangan prima apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan yang hanya bisa dibagi oleh diri sendiri kan? Iya. Betul ya? Oke. Nah, berarti ini si bilangan ini adalah kenapa semua ikut? Bentar. Bentar. Nah, berarti si X plus 2 dikali X plus 3 ini berarti sama dengan 1 dikali bilangan prima itu kan? Bilangan primanya, ya nggak sih? 1 dikalikan dengan bilangan primanya. Nah, ya udah. Berarti kita bisa kesimpulan apa? X plus 2 itu nilainya bisa aja dia yang nilainya 1 atau berarti kalau ini berarti pasangannya X plus 3-nya yang bilangan prima gitu ya. Atau kebalikannya X plus 3 itu yang nilainya 1 berarti X plus 2 itu yang bilangan prima. Nah ini kita coba. Coba-coba nih. Lihat. Kalau X plus 2 nilainya 1 berarti X-nya itu nilainya berapa? Min 1. Betul ya? Kalau X-nya min 1, kita masukin X plus 3 nilainya berapa? 2. Betul ya?
Betul. Dan Iya. 2 itu adalah bilangan prima. Oke, berarti masuk nih. Saya coba yang lain. Kalau X plus 2 nilainya -1, maka X-nya itu nilainya -3. Betul ya? -3. Berarti iya. Betul kan? 1 -1. Kalau X plus 2 itu -1, maka X-nya -3. Maka X plus 3-nya jadi 0 kan? Betul ya? Betul? 0 itu Mm-mm. bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima. Oke, kita coba yang satu lagi. Kalau X plus 3 nilainya 1, berarti X-nya nilainya -2. Kalau X-nya -2, berarti -2, berarti X plus 2 nilainya 0 juga. 0 bukan bilangan prima. Oke, kalau X plus 3 nilainya -1, maka X itu adalah berapa itu? 3 - 4. Kalau gitu X plus 2 nilainya adalah -2. Betul ya? Mm-mm. Betul? Nah, -2 itu kan bilangan prima kan? Bilangan prima. Berarti yang memenuhi syarat yang mana? Ini memenuhi syarat sama ini kan? Berarti kapan itu? Ketika X-nya -1 dan atau X-nya -4. Jadi kesimpulannya X sama dengan -1 dan atau X sama dengan -4. Karena yang diminta itu adalah X-nya kan? X-nya itu bilangan asli, berarti bilangan berapapun boleh untuk nilai X gitu. Paham nggak, Rafael? Ngerti? Hmm. Ngerti nggak? Ini konsepnya nih. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau angka 1. Berarti karena X kuadrat plus 5X plus 6 itu maunya bilangan prima, berarti sama aja 1 dikali bilangan prima kan? Artinya X plus 2-nya sebagai 1, maka X plus 3 harus bilangan prima. Atau X plus 3-nya 1, maka X plus 2 bilangan prima. Nah, ini saya cobain satu-satu. Kalau X plus 2-nya 1, berarti X-nya kan -1. Gitu ya? -1, kalau kita masukin ke X plus 3, jadinya 2. 2 itu bilangan prima. Kalau X plus 2-nya itu -1, maka X-nya jadi -3. -3 dimasukin ke X plus 3, itu 0. 0 bukan bilangan prima. Kalau X plus 3-nya 1, maka X-nya -2. -2 masukin sini juga bukan bilangan prima. Kalau X plus 3-nya -1, X-nya -4. Masukin sini jadi -2. -2 bilangan prima. Maka jawabannya adalah X-nya 1 dan -4. Paham nggak, Rafael? Ya. Oke. Kita coba lagi. Nomor 2-nya. 2-nya juga ini apa namanya isiannya ya. Jadi nggak ada pilihan jawaban. Oke, coba lihat. Parabola Y sama dengan AX plus BX plus C. Melalui, artinya apa? Kalau X-nya -2, Y-nya 6. Dan sumbu simetri. Sumbu simetrinya 1. Jika A, B, sama C merupakan bilangan genap positif berurutan, maka A tambah B tambah C itu berapa? Nah, masukin aja. Ketika X-nya -2, Y-nya 6. Berarti 6 sama dengan A dikali -2 kuadrat ditambah B dikali -2 ditambah C. Berarti 6 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah C. Paham, paham? Nah,
Dia bilang A, B, sama C adalah bilangan genap positif berurutan. Berarti apa? B itu adalah A plus 2. Benar nggak? Dan C itu adalah B plus 2. Atau A plus 4. Betul? Udah, tinggal kita masukin. 6 sama dengan 4A dikurang 2. B-nya masukin A plus 2 ditambah C. C-nya masukin A plus 4. Berarti 6 sama dengan 4A dikurang 2A dikurang 4 ditambah A ditambah 4. Coret 4-nya boleh? 6 sama dengan berapa itu? 4 dikurang 2, 2 tambah 3A. Berarti A-nya itu adalah 2. Kalau A-nya 2, maka B-nya itu adalah 4 dan C-nya itu adalah 6. Berarti A tambah B tambah C hasilnya 2 tambah 4 tambah 6. Jawabannya 12. Paham? Ngerti? Ya. Oke. Coba lagi. Nomor, ini masih yang esai ya. Masih yang isian, nomor 5-nya. Bentar, kita lihat dulu. Nomor, salah. Bentar ya. Nah, kita pindahin dulu ke sini. Nah, nih kita lihat lagi fungsi. Misal kita punya fungsi f(x) sama dengan 209 min x kuadrat. Terdapat dua bilangan bulat positif A dan B, di mana A kurang dari B, sehingga FAB sama dengan FA plus 2B dikurang FA min 2B. Oke. Nah, pertanyaannya adalah B per A-nya berapa? Ya udah, tinggal masukin aja nggak sih? Oke. Misalkan cari FA tambah 2B. Oke. Berarti berapa? FA tambah 2B berarti 209 dikurangin A tambah 2B kuadrat. Paham? Ngerti? Cuman diganti aja Iya. X-nya dengan A plus 2B. Kalau F A minus 2B, berarti berapa? 209 dikurang A minus 2B kuadrat. Betul ya? Iya. Oke. Kalau FAB. FAB berarti apa? 209 dikurang AB kuadrat. Betul? Betul? Hah? Tinggal diganti aja. Ya nggak? Ganti X-nya dengan AB. Benar nggak? Benar? Iya. Paham? Udah ngerti? Oke. Bentar. Sama aja 209 min A kuadrat B kuadrat. Ngerti nggak? Oke. Nah, kita udah punya nih fungsi-fungsinya. Dia maunya FAB itu FA plus 2B dikurang FA min 2B. Ya udah, kita kurangin aja ini. Jadinya apa? FA plus 2B dikurangin FA min 2B. Betul? Jadi berapa dikurangin? Jadinya min A tambah 2B kuadrat ditambah A min 2B kuadrat. Betul?
Tadi kan kita tahu ini disebutnya sebagai FAB. Betul. Berarti FAB-nya adalah min. Bisa nggak Rafael buka buka kuadratnya bisa? Jadi gini, A kuadrat ditambah 4AB ditambah 4B kuadrat. Yang ini A kuadrat min 4AB ditambah 4B kuadrat. Ini ngerti? Ngerti nggak? Lama. Ngerti, Rafael? Ngerti nggak? Ngerti, Paham, ngerti. Rafael? Paham ya? Oke. Tadi FAB itu apa? FAB itu 209 dikurangin A kuadrat B kuadrat. Oke, ini berarti min A kuadrat min 4AB min 4B kuadrat ditambah A kuadrat min 4AB ditambah 4B kuadrat. Paham? A-nya kita coret. 4B-nya kita coret. Jadinya kita punya berapa? Min 8AB. Betul? Ini Ya. adalah 209 min AB kuadrat. Gitu ya? Betul? Mm-mm. Oke. Ya udah, kita dapat dong bilangannya. Berarti apa? AB kuadrat dikurang 8AB dikurang 209 sama dengan 0. Betul? Mm-mm. Bisa nggak kita faktorkan? Faktorin AB AB. Gimana faktorinya, Rafael? 209 tuh berapa kali berapa sih? 209 yang hasilnya 8. 209 bagi 11 kayaknya. 19. Betul. Berarti 29 itu didapat dari 11 dikali 19. Berarti ini min 19 plus 11. Artinya AB-nya sama dengan 19 atau AB-nya sama dengan 11. Yang diminta apa? Yang diminta dua bilangan bulat positif ya. Positif. Berarti kan kalau positif nggak mungkin minus ya. Bener nggak sih? Iya. Berarti jawaban ini min ya, min 11 ya. Berarti jawabannya yang ini. Oke. Jadi jawabannya adalah yang AB-nya 19. Nah, 19 tuh berapa kali berapa sih, Rafael? Cuman satu doang kan? 1 Iya. kali 19 kan? Nah, karena dia bilang A-nya lebih kecil, berarti ini adalah A, ini A. Apa sih? Kenapa jadi love? Bentar ya. Berarti yang ini adalah A-nya, dan yang ini adalah B-nya. Yang diminta apa? B per A. Berarti B dibagi A tidak lain adalah 19 dibagi 1. Maka jawabannya 19. Paham, Rafael? Kok yang apa yang atasnya kok malah yang minus ya? Apa yang Yang mana? AB-nya minus, yang minus Kenapa 19 pilihnya? minus. Kenapa minus? Kenapa? Gimana? Kenapa itu yang minus 19 jadi 19, terus yang plus 11 jadi minus 11? Kenapa ini Rafael tahu gini. Karena ini 0 artinya apa? AB dikurang 19 harus 0. Berarti AB-nya 19. Karena itu 0, maka AB ditambah 11 harus 0. Berarti AB-nya min 11. Ngerti, Rafael? Oh, iya, iya. Jadi, karena dia 0, ini yang kayak di pemfaktoran biasa. Oke, lanjut ya. Nomor selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke
operasi aljabar. Tadi itu adalah fungsi. Fungsi itu seperti itu soal-soalnya. Sekarang kita masuk ke operasi aljabar ya. Operasi aljabar nomor 5. Oke, kita bikin dulu baru di sini. Oke, kita kan udah belajar kan Rafael operasi aljabar ya. Waktu pertemuan keberapa saya lupa, udah lama ini. Oke, kita coba baca dulu. Toto dan Titi dia berjalan. Oke. Mulainya dari titik A bersamaan mengelilingi lapangan berbentuk persegi yang panjang sisinya 180 meter. Toto, si O, ajak O aja ya. O itu kecepatannya VO itu adalah 72 meter per menit. Sementara I, si Titi, kecepatan Titi itu adalah 60 meter per menit. Kebayang ya? Oke. Jika mereka bertemu untuk pertama kali di titik A, setelah Toto berjalan N putaran dan Titi berjalan M putaran. Oke. Berapa dia bertemunya? Coba lihat. Satu putaran, dia bilang, kan panjang sisinya berapa? 180 ya? Betul. Iya, Berarti kalau gitu kelilingnya adalah 720. eh Eh, 4 dikali 180 kan? Ya nggak sih? iya. Betul nggak? 180 kali 4. 720 meter. Berarti untuk si Toto, Toto itu satu putarannya dia butuh waktu berapa? 10 menit ya. Bener nggak? Karena Iya. Toto jalannya 72 meter per menit. Sedangkan si Titi satu putarannya dia butuh 720 bagi 60. 12 menit. Kebayang? Bayang kan? Hmm. Toto sama Titi beda waktu. Nah, ya udah, kita tinggal cari kelipatannya aja nggak sih? Kelipatan di mana si Toto sama Titi itu berpapasan, berarti kan waktunya sama kan? 10 sama 12. Tinggal kita cari kelipatannya atau KPK-nya. Berapa KPK-nya? 60. KPK loh. Eh, Oh iya benar, iya benar, iya benar, iya benar. 6, iya benar, iya benar. 60 benar. 60 ya. 60 menit kan? Betul ya? iya. Berarti dia bertemu pertama kali di menit ke-60. Paham? Mm-mm. Nah, ketika lihat 60 menit itu si Toto udah berapa putaran? Berarti berapa dia? 6. 72 dikali 60 dibagi 720. Berarti jawabannya 6 putaran. Si Titi 60 menit itu dia udah berapa putaran? Berapa 60 dikali 60 menit dibagi 720. 60 kali 60 bagi 720 5 5. putaran. Berarti si ini adalah N, si ini M. Berarti M tambah N adalah 11. 11. Paham? Iya. Oke. Nomor selanjutnya masih berkaitan sama operasi dasar aljabar. Mana ini? Nah, operasi dasar aljabar. Oh, yang ini. Nah, ini. Ini cara kita menyederhanakan bentuknya. Nah, ini gimana caranya, Rafael, menyederhanakan bentuk seperti ini? Kita waktu itu pernah kan yang menyederhanakan bentuk seperti ini. Bentuk-bentuk yang kayak gini ya.
Oke, gimana caranya? Kita rasionalkan dulu. Karena bawahnya itu ada akar, kita rasionalkan supaya tidak ada akar. Caranya gimana? Ini 3 pangkat ya. 3 pangkat 2015 dibagi akar 3 pangkat 2015 dikurang akar 3 pangkat 2013. Rafael, gimana cara merasionalkan penyebut, Rafael? Tahu nggak? Dia gimanain? Supaya yang bawah nggak ada akarnya, gimana caranya? Dikali dengan bilangan yang sama. Iya, dikali dengan Iya. pekawannya kan? Iya. Berarti dikali dengan 3 pangkat 2015 ditambah 3 pangkat 2015 dibagi akar 3 pangkat 2015 ditambah akar 3 pangkat 2015. Gitu ya, betul ya? Oke, kaliin Rafael. Jadinya apa? 3 pangkat 2015. Terus, ini kali ini ditambah 3 pangkat 2015. 2013 ya? 13 ini, salah dia. 13. 13, 13. Udah halamin. Berarti kalau kita kalikan, kita akan punya akar dari 3 pangkat 2015 ditambah 2013. 4028. Jadinya ini apa? 3 pangkat 2015 dikurang 3 pangkat 2013. Gitu ya? Betul, betul ya? Ini kita sederhanain. 2015 ditambah 2014 ya, betul ya? Iya. Dibagi 3 pangkat 2015 min 3 pangkat 2013. 13 ini hasilnya. 13. Oke. Udah tinggal kita sederhanain. Berarti ini kan yang kecil 2014 ya. Karena yang paling kecil yang pembilang 3 pangkat 2014 kita keluarin. Jadi 3 ditambah 1. Yang ini paling kecil 23 pangkat 2013. 3 pangkat 2 min 1. Ini ngerti nggak, Rafael? Ngerti nggak? 5. Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti? Ya udah. 3 pangkat 2014 dibagi 3 pangkat 2013 kan 3 ya. 3 ditambah 1, 4. 9 kurang 1, 8. Coret, coret. Maka dapatlah 3/2. Gitu. Paham, Rafael? Ngerti? Itu yang 3/2 itu gimana sih? Gimana? Oh gini, lihat. Lihat gini. Kan ini 2015, Rafael. Ini 2013, betul? Kan 2013 saya taruh di depan. 2013 di supaya jadi 15 kan pangkatnya 2 kan ya? Bener nggak? Oh iya iya. Kalau ini kan udah pas nih kan 1 kali kan. Tinggal 1 doang yang sisa. Udah ngerti? Iya iya. Udah jawabannya 3/2. Nomor selanjutnya. Nah, nomor 13. Oke. Nomor 13. Wow. Nah, saya taruh bawah aja ya 13 ya. Pas. Nah, ini mirip kayak tadi nih. Mirip kayak tadi.
Anton dan kakaknya berulang tahun pada 1 Januari. Pada tahun 2015, umur Anton dan kakaknya sama dengan jumlah angka-angka tahun kelahiran masing-masing. Jadi di tahun 2015, umur Anton dan umur kakaknya itu sama dengan tahunnya. Misalkan nih, Rafael lahir tahun 2010 misalkan ya. Berarti kan kalau itu jadinya dia 2 tambah 0 tambah 1 tambah 0 gitu. Bayang nggak? Jadi dia umurnya 3 gitu. Nah, di Hmm. 2015 eh, umurnya si Anton itu sama dengan jumlah angka-angka pada tahun kelahirannya. Si kakak juga sama. Jika orang tua mereka 25 tahun yang lalu menikah, ini kita ini tuh 2015 tuh saat ini ya. Di saat ini tuh 2015 ya. Karena ini kan tahun 2015 kan. Di saat itu Hmm. 2015, oke? Okay? Nah, dia baru menikah 25 tahun lalu. Maka jumlah umur Anton dan kakaknya pada tahun 2015 yang mungkin tuh berapa? Oke. Okay? Nah, berarti kan apa? Kalau 2015 baru nikah 25 tahun lalu, gitu ya. Berarti paling cepat itu adalah 1990 ya nggak sih? Ya. Betul ya? Paling cepat. Jadi umur kakaknya itu paling cepat 1990, paling cepat. Oke? Okay? Bisa aja dia lebih dari itu kan? Nah, umurnya Anton pasti lebih tua dari kakaknya. Oke. Okay. Nah, bentar. Jadi kita tahu umur sekarang 2000. Nah, sekarang kita mau bandingin nih. Eh berarti kan umurnya kakak itu lahirnya 199. Kita nggak tahu, ini anggap aja X boleh ya, si kakaknya Anton. Oke. Okay? Nah, si Anton bedanya nggak dikasih tahu bedanya berapa ya. Anton bisa aja, kalau Anton bisa aja dia juga 199 juga ya. Anton bisa ada kemungkinan kan bisa dia 199Y atau bisa dua dua ribuan kan ya. 20 Hmm. AB. Jadi Anton tuh sebenarnya masih ada dua kemungkinan, bisa aja dia cuma beda setahun kan ya. Nah, kita tinggal lihat mana yang sesuai nih. Oke, ini kan 2015 ya. Oke, berarti kalau gitu umur kakaknya 1 tambah 9 tambah X kan ya. Jadi berapa itu? 19 tambah X, betul? Ya. Ya, kalau kita pakai dia 199X ya. Nah, kemudian eh umurnya sama dengan jumlah angka-angka tahun kelahiran. Bentar ya. Misalkan dia, nah kalau tinggal si Anton nih. Anton bisa 199X juga sih sebenarnya. Si Anton itu bisa juga dia 1 tambah 9 tambah 9 tambah Y. Tahu 19 tambah Y. Atau kalau kita pakai yang ini, berarti bentar, Anton dan makanya sama dengan jumlah angka-angka. Bentar deh. Bentar deh. Bentar, ini umur Anton dan kakaknya sama dengan jumlah angka-angka pada tahun kelahiran masing-masing. Oke, bentar. Umurnya sama dengan jumlah angka tahun masing-masing. Maka, bentar saya baca dulu. Umur Anton, mau ada informasi dia umur Anton berapa? Dua, umur Anton 2011. Bentar ya. Nah, oke. Tapi umur kakak segini. Itu 993.
Berarti 22 ya. Oke. Nah, umur Anton tuh berapa? Umur Anton berarti bisa aja ini 2 tambah 0 tambah A tambah B. Ini 2 tambah A tambah B. Oke. Nah, sekarang kita udah punya beberapa bayangan. Oke. Berarti di 2015 kalau kita kalau gitu umur kakak itu kan harusnya berarti 2015 dikurangin 199 X kan? Betul ya? Harusnya berapa? Harusnya berapa tuh? 2015 199 X. Berarti berapa ya? Nggak tahu itunya X-nya ya. Berarti 15 ditambah X-nya kita nggak tahu ya. Tar, tar. X-nya kita nggak tahu nih. Tar, tar. Tar, tar, tar. Umur kakak 19 plus X. Oke. Oh, kita coba pakai dulu aja. Kan umur kakak 19 plus X ya. Kalau kita misalkan kita, kalau X-nya 1, berarti umur kakak di 2015, itu kan harusnya dia 1991 ya. 2015 dikurangin 1991. Jadi berapa tuh? 2015, 2015 kurang 2015 kurang 1991, 24. Nah, bener nggak? Kalau X-nya 124, salah kan? Karena dia harusnya 1991 itu kalau dijumlahin harusnya 20. Berarti salah. Kalau kita masukin X-nya 2, berarti umurnya 2015 dikurangin 1992. Berarti 2015 dikurang 1992. 23. 23 itu 1992. Kalau di total berapa tuh? Seberapa? 21 ya? Betul ya? Salah juga ya? Karena dia maunya harus sama. Nah, kalau X-nya 3, berarti umurnya 2015 dikurang 1993. 22. 1993 itu kalau dijumlahin adalah berapa? 10. 1 tambah 9 tambah 9 tambah 3. Nah, 22 nih. Berarti cocok. Berarti kita tahu kesimpulannya X-nya itu adalah 3 untuk kakak ya. Nah, sekarang tinggal siapa eh si si UA-nya nih si siapa si Antonnya kita belum tahu. Nah, Anton juga sama ya. Berarti kalau kita pakai eh, umurnya 199 kayaknya nggak ada lagi deh. Kita coba yang 20 AB ya. 20 AB. Oke, ini artinya dia 2000-an, 2000 ditambah puluhan ya, ditambah A, ditambah 10A, ditambah B. Oke? Nah, berarti kalau umur dia berarti harusnya 2 ditambah A ditambah B ya. Ini umur dia kalau dalam bentuk apa penjumlahan. Kalau kita kurangin dengan 2015 dikurangin 2000 ditambah 10A ditambah B, kita akan punya 15 di dikurang 10A dikurang B. Nah, ini harus sama dengan 2A ditambah B. Oke? Karena dia harus sama umurnya. Berarti kita punya pindah ruas 15 sama dengan 12A. Bentar. Bentar. Oh, 2 tambah A, salah. Berarti ini 15 kurangin 2 jadinya 13 sama dengan
11A ditambah 2B. Oke. Nah, kita punya seperti ini nih persamaannya. Oke. Nah, kemungkinan berarti nilai A-nya itu adalah 1. Karena ini kan dia nggak bisa melebihi sampai 1 ya, karena maksimal 10 kan. Berarti kalau gitu nilai B-nya adalah 1 juga. Berarti si tahun tahun umur A itu adalah di 2011. Coba aja kita cross check. Berarti di 2015 umurnya harusnya 4 tahun. Dan ini pas kan? 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 hasilnya juga 4. Berarti kita bisa tahu umur si Anton itu 4 tahun, lahir di tahun 2011, dan umur si kakak itu adalah 22 tahun, lahir di 1993. Kan pertanyaannya adalah jumlah umur Anton dan kakaknya. Ya udah, Antonnya 4, kakaknya 22. Maka jumlahnya adalah 26 tahun. Jadi penjumlahan umurnya adalah 4 ditambah 22. Jadi harus dicoba-coba nih, Rafael, untuk menentukan si jumlah umurnya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Rafael? Nanti sisanya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ada yang ingin Ya, tanya sampai sini? bentar. Coba Nggak lagi ada? bawah. Oke, Yang bawah. yang mana? Yang rada susah kan, yang rada susah itu adalah mencari umurnya si Anton, karena dia ada ada 2 variabel. Kalau si kakak kan kita bisa cobain ya satu-satu kan. Kata yang pas adalah di 2019. 1993. Nah, umurnya si Anton kan 2000 AB. Berarti kan sama aja 2000 ditambah 10A ditambah B kan. Kalau dijadiin di apa dipecah angkanya. 2000 AB kan 2000 tambah 10A tambah B. Berarti ini nilainya harus 2 tambah A tambah B. Nah, berarti kalau dari 2015, berarti sama aja 15 dikurangin 10A dikurangin B. Nah, nilainya harus sama dengan 2 tambah A tambah B. Kita punya persamaan jadi seperti ini. 13 sama dengan 11A tambah 2B. Maka kita bisa tahu yang paling mungkin adalah A-nya 1. Kenapa? Karena dia di 2015. Artinya A-nya nggak mungkin lebih dari 1. Karena kalau A-nya 2, berarti kan 2020-an ya. Berarti nggak mungkin. Oke, paham? Ya, Oke, jadi ini sedikit rada pusing karena dia menentukan 2 digit terakhir dari umurnya si Anton. Jadi kita harus memisalkan si Anton lahirnya di mana. Karena kalau kita awalnya mengasumsikan 199Y, ternyata nggak ada lagi. Kan nggak mungkin Anton sama si kakaknya itu lahir barengan ya, kecuali ada informasi dia ada kemungkinan kembar. Tapi kalau dia nggak kembar ya berarti tidak mungkin di tahun yang sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Rafael? udah. Oke, kalau tidak ada, nanti saya akan kasih untuk catatannya ya. Oke, mari Rafael.